warahmatullahi wabarakatuh Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah makan? Sudah, Bu. Apakah masih semangat? Masih. Baik, terima kasih. Di sini sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semuanya yang sudah mau datang dan berpartisipasi dalam kegiatan pada hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan untuk hari ini, Ibu mau salah satu dari Ananda memimpin doa. Siapa yang akan mau memimpin doa? Saya, Bu. Kepada Ananda dipersilahkan. Baik teman-teman semua, sebelum kegiatan kita mulai, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, baik, dan mendapatkan keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Di sini Ananda semua sudah tahu kenapa Ibu mengumpulkan Ananda pada hari ini? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Di sini Ibu mau mengumpulkan Ananda karena kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum itu Ananda sudah tahu atau pernah melakukannya mungkin? Apa itu bimbingan kelompok? Dia sudah tahu? Siapa yang sudah tahu? Kalau yang sudah tahu, coba apa itu bimbingan kelompok? Ya, kepada Bimbingan kelompok yaitu suatu layanan yang diberikan oleh guru BK terserang konselor dalam bimbingan konseling, Bu. Baik, bagus sekali. Ada lagi? Bu, Ya, silakan. bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dasar dalam bimbingan konseling, di mana terdiri dari 2-10 orang dan di sana kita berdiskusi dengan topik umum dan yang topik yang lagi viral. Baik, bagus. Ada lagi? Tidak ya. Jadi bimbingan kelompok yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi itu sudah bagus sekali pendapat Anda semuanya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan yang diberikan kepada peserta didik. Contohnya yang kita lakukan pada hari ini ya, di mana kita berkumpul di sini membahas salah satu topik, yaitu topik yang aktual, topik yang umum yang untuk kita bahas dan kita pecahkan secara bersama-sama. Untuk itu di sini Ibu sangat berharap sekali Anda semuanya mau mengeluarkan pendapatnya, berani mengeluarkan pendapatnya, argumennya, sehingga yang baik malu-malu bisa mengeluarkan pendapatnya. Tidak usah cemas, tidak usah bingung, karena kita relax ya, kita nggak usah tegang gitu. Oke? Jadi di sini mungkin Ibu mau bertanya dulu. Anda semua datang ke sini secara sukarela kan? Iya, Bu. Tidak ada paksaan? Tidak. Terima kasih. Jadi anak-anak Ibu di sini itu dari lokal yang berbeda ya? Iya, Bu. Mungkin ada yang belum saling mengenal, mungkin hanya kenal nama tapi muka tidak hafal ya. Dan di sini Ibu mau Anda mau memperkenalkan diri masing-masing? Mau, Bu. Ibu akan melakukan perkenalan diri dengan rangkaian nama. Contohnya seperti ini. Ibu memperkenalkan diri, nama saya Bu Rahma Ilahi. Nanti di teman di samping Ibu ini akan menyebutkan nama Ibu dan akan menyebutkan namanya. Begitu pun seterusnya. Tapi ketika menyebutkan kalian harus tatap mata teman-teman ya. Ya, Bu. Paham? Paham. Baik, dimulai dari Ibu ya. Ya, Bu. Perkenalkan nama Ibu Rahma Ilahi. Anda boleh memanggil Bu Rahma. Di samping saya Bu Rahma, Tifa. Bu Rahma, Tifa, Sarah. Bu Rahma, Tifa, Sarah, Fania. Bu Rahma, Tifa, Sarah, Fania, Gita. Bu Rahma, Tifa, Sarah, Fania, Gita, Nisel. Bu Rahma, Tifa, Sarah, Fania, Megita, Nisel, Venika. Bu Rahma, Fatifa, Sarah, Fania, Megita, Nisel, Venika, Nifa. Baik, terima kasih kepada Anda semuanya. Mungkin dengan perkenalan tadi, apakah Anda sudah saling mengenal? Sudah, Bu. Jadi, semoga dengan perkenalan ini keakraban kita semakin meningkat. Jadi, Anda bisa tidak usah malu-malu lagi, bisa rileks, santai, tidak usah tegang, dan tidak takut-takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Baik, anak-anak Ibu, tadi sudah saling berkenalan, kita sudah akrab, kita sudah bisa menciptakan suasana yang hangat. Bukan begitu anak-anak semuanya? Ya, Bu. Bu, izin bertanya boleh, Bu? Ya, silakan. Jadi kan kita sekarang ada kegiatan, Bu. Terus selanjutnya kita mau ngapain gitu? Oke, baik. Tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Di
pada bimbingan kelompok ini kita akan memilih salah satu topik pokok pembahasan atau topik utama yang akan kita bahas, lalu kita pecahkan bersama-sama. Tapi untuk itu, Ibu mau menanya dulu, apakah Anda sudah siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Baik, terima kasih. Baik, di sini Ibu mau melihat semangat Anda semuanya, apakah masih semangat atau belum, atau masih karena udah siang hari ya, mungkin udah yang pada males mungkin. Di sini Ibu mau melihat semangat Anda semua. Di sini Ibu ada jargon. Anda semua tahu kan tepuk semangat? Tahu, Bu. Kita akan melakukan tepuk semangat. Kita mulai ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. Semangat. Tepuk tangan kita semuanya. Baik, Ananda semuanya. Di sini Ibu akan kita akan membahas ya. Kita akan memasuki kegiatan selanjutnya, yang dimana kita akan membahas topik yang akan kita bahas dan akan kita pecahkan secara bersama-sama. Di sini sebelum itu Ibu mau menyampaikan bahwa dalam bimbingan kelompok ini ada 2 topik. Ada itu topik tugas, ada topik bebas. Di topik tugas ini itu Ibu akan memberikan Anda sebuah topik yang akan dipecahkan secara bersama-sama. Tetapi kalau topik bebas ini, Ananda yang memilihnya. Ananda yang berpendapat topik apa yang akan Ananda sampaikan. Apa yang baik itu dari baca-bacaan Ananda, misalnya dari media massa sekarang ya, apa yang terjadi, apa yang aktual, atau mungkin dari apa yang Ananda rasakan, Ananda yang alami saat ini boleh disampaikan. Baik, jadi di sini untuk 2 topik tadi, ada topik tugas dan topik bebas tadi, Ibu maunya kita membahas dengan topik bebas. Di mana dengan topik bebas ini, Anda semua akan mampu berani mengeluarkan pendapatnya, apa yang dirasakan, apa yang ingin disampaikan, serta apa yang ingin Anda sampaikan dan ingin dipecahkan secara bersama-sama. Anda semuanya mungkin sudah mempersiapkan topik apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pecahkan. Di sini Ibu minta Anda semuanya mampu menyampaikan topiknya secara berurutan. Mungkin dari Tifa atau dari Hanifah terlebih dahulu. Hanifah. Baik, Bu. Menurut saya gimana kalau pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Nah, baik, Bu. Kalau menurut saya, kalau untuk pembahasan kali ini mungkin tentang manajemen waktu. Kalau menurut saya, bagaimana kalau kita membahas mengenai bullying? Bullying. Bagus, siapa lagi? Bu, bagaimana kalau kita membahas disiplin, Bu? Disiplin. Bagus. Siapa lagi? Kalau menurut saya, Bu, topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini ada baiknya untuk kita membahas tentang tips atau cara beradaptasi dengan lingkungan baru, Bu. Tips atau cara beradaptasi dengan lingkungan baru. Siapa yang belum? Kalau dari Sarah, Bu, karena menurut Sarah topiknya hampir-hampir sama, hampir-hampir berhubungan dengan topik Fania, yaitu bagaimana diri pribadi itu lebih meningkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Baik, menurut saya, Bu, mungkin yang akan dibahas kali ini itu tentang kesalahan persepsi terhadap anak IPS. Kesalahan persepsi terhadap IPS. Baik, di sini kita sudah mengemukakan ya topik menurut Anda semuanya. Ada yang bilang ingin pergaulan bebas, ada yang bilang tentang kepercayaan diri, cara beradaptasi dengan lingkungan baru, kesalahan persepsi terhadap anak IPS, bullying. Itu ada 5 topik ya. Ada 5 topik. Di sini Ananda maunya yang mana nih terlebih dahulu yang ingin kita bahas topiknya? Kalau menurut saya, pendapat yang saya berikan tadi itu gimana kalau kita bahas hari ini, Bu? Karena menurut saya itu sangat penting dibahas karena dengan adanya berita-berita terkini dengan kenakalan-kenakalan remaja yang sudah minum minuman keras dan sudah bisa melecehkan orang lain begitu, Bu. Menurut saya itu akibat dari pergaulan bebas tadi. Pergaulan bebas. Rifa tetap pergaulan bebas ya. Iya. Ananda semuanya apa yang akan kita bahas ya pada saat Menurut saya juga sama seperti pendapat Nifa, yang sebenarnya yang kita bahas hari ini itu tentang pergaulan bebas, karena dari dulu sampai sekarang pun pergaulan bebas ini belum terataskan dan malah nambah parah gitu. Siapa lagi? Izin, Bu. Mungkin betul, Bu, pergaulan bebas. Kenapa? Karena dari berita-berita yang banyak saya baca gitu kan, Bu. Karena pergaulan bebas ini bahkan anak-anak kecil sudah bisa membunuh atau menganiaya. Kasus terbaru yang saya dengar itu
ada kakak kelas yang menonjok adik kelasnya sampai adik kelasnya itu kritis gitu. Iya. Baik, mungkin tadi dari teman-teman sudah berpendapat ya, pergaulan bebas. Mungkin dengan kejadian saat ini tuh pergaulan bebas ini bukannya semakin menurun, semakin meningkat ya. Bahkan anak kecil pun bisa melakukan gitu, terhadap sesama temannya. Siapa lagi? Bagaimana Megita, setuju dengan pendapat teman-temannya bahas pergaulan bebas? Iya, Bu. Fania? Setuju Bu, karena dari pendapat teman-teman tadi semakin maraknya pergaulan bebas. Saya setuju. Fatima bagaimana? Setuju Bu? Setuju. Ya, baik, jadi kita sudah sepakat ya, kita akan membahas topiknya yaitu pergaulan bebas. Dengan banyaknya maraknya kejadian pada saat ini, bukan hanya remaja yang melakukan, bukan orang dewasa, tapi sudah anak-anak kecil, contohnya SD tadi ya, yang menonjok sampai kritis. Mungkin sebelum itu Ibu kembali lagi kepada Nifa, apa yang Nifa tahu tentang pergaulan bebas? Oke Bu, baik. Menurut saya pergaulan bebas itu kan adalah lingkungan pertemanan yang sudah terlewat batas begitu Bu. Dengan adanya berita-berita tadi seperti yang dikatakan oleh Fani, bahwasanya anak kecil saja sudah bisa melakukan begitu Bu. Jadi saya berharap kita tuh untuk mengungkit-ungkit apa sih penyebab dari pergaulan bebas ini, apa akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini. Jadi pergaulan bebas itu merupakan suatu tindakan yang sudah di luar batas ya, di luar batas, sudah melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Oke, siapa lagi yang ingin menyampaikan apa itu pergaulan bebas? Apa yang diketahui tentang pergaulan bebas? Oke, pada Iva. Menurut saya pergaulan bebas itu yaitu suatu tindakan yang melanggar aturan norma seperti norma agama, norma adat, norma kesusilaan, dan itu berdampak juga kepada kita, akan membuat kita malu dan sebagainya. Berarti pergaulan bebas ini sudah melanggar norma, adat, agama, dan kesusilaan ya. Siapa lagi? Izin dulu. Ya. Menurut saya pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang timbul dikarenakan ada beberapa faktor seperti itu. Misalnya faktor dari individu itu sendiri yang dimana individu itu tidak bisa mengontrol dirinya gitu Bu, tidak bisa memilah antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua ada faktor dari eksternal, misalnya dari keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat seperti itu. Lebih ke cenderung faktor ya, faktor internal, faktor eksternal yang terjadinya hingga terjadinya pergaulan bebas. Siapa lagi yang belum? Fania, bagaimana? Apa itu pergaulan bebas? Apa yang Fania katakan tentang pergaulan bebas? Menurut saya pergaulan bebas itu adalah di mana pergaulan itu sudah melampaui batasnya Bu, sudah tidak ada lagi norma-norma di dalamnya Bu. Siapa lagi yang belum? Bisa? Apa yang diketahui tentang pergaulan bebas? Baik, kalau menurut saya mungkin sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya Bu. Pergaulan bebas itu yaitu suatu pergaulan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sekalian Anda semuanya, pendapat Anda semuanya sudah bagus mengenai pergaulan bebas itu. Jadi dapat diambil kesimpulan ya bahwa pergaulan bebas itu merupakan suatu tindakan yang sudah di luar batas, yang dimana ini sudah melanggar aturan norma-norma yang berlaku, baik itu agama, susila, dan adat yang berlaku di lingkungan kita. Selanjutnya mungkin sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang diperbuat seseorang tidak ada yang dilatar belakangi oleh faktor ya, penyebabnya dia melakukan itu kita tidak tahu ya. Jadi di sini aku mau bertanya, apa penyebab orang itu melakukan pergaulan bebas? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, kepada Sarah. Kalau menurut saya Bu, terkadang pergaulan bebas ini tidak banyak difaktori oleh diri pribadi, tapi lebih banyak ke lingkungan. Karena terkadang kayak seperti anak-anak kecil itu kan dia masih polos Bu. Jadi karena mungkin kurang perhatian dari orang tua, terus dia main keluar itu nggak ada yang tahu segala macam, akhirnya dia masuk ke dalam lingkungan atau pertemanan di mana dia salah satu yang paling kecil di lingkungan itu. Jadi kan kawasan informasi yang dia tahu, hal-hal candaan atau segala macam itu dia bergabung dengan orang dewasa, akhirnya informasi-informasi yang dia tahu pun kebanyakan tentang yang lebih dewasa gitu, kayak seperti 18 plus kan bisa saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak gitu Bu. Berarti lebih ke arah yang kurang kontrol dari orang tua ya.
Oke, siapa lagi? Bagus. Siapa lagi? Bu, Ya, kepada Tifa. kalau menurut saya penyebab atau faktornya itu mungkin karena ikut-ikutan teman, Bu. Kan karena kalau di kalangan remaja, apalagi yang bagi laki-laki, nggak merokok nggak keren. Jadi ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh teman gitu, Bu. Bagus. Bagus sekali. Siapa lagi? Ya, kepada Tifa. Saya setuju dengan pendapat Sarah dan juga Khotifa yang telah dia bilang seperti ikut-ikutan teman dan pengawasan atau kontrol orang tua itu yang kurang. Dan juga pengaruh gadget saat sekarang ini, bukan anak-anak pada saat sekarang ini sudah sangat banyak ya memakai pribadi handphone. Jadi apapun yang ada keluar di handphone tersebut, orang tua tidak mengawasi, orang tua tidak tahu. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan adanya pergaulan bebas itu. Bagus sekali pendapat Anda semuanya. Jadi di sini dapat kita simpulkan ya bahwa faktor penyebab dari pergaulan bebas itu ada dari faktor internal, faktor eksternal. Internal ini mungkin dari diri sendiri, tapi kebanyakan mungkin dari luar ya, dari lingkungan kita. Misalnya dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin berkembang, itu semakin teknologi informasi itu semakin meningkat, sehingga tingkat kejahatannya pun tingkat negatifnya pun juga masih banyak, tapi bukan berarti tingkat negatifnya, tingkat positif tidak ada ya. Contohnya tadi teman, pengaruh dari teman. Contohnya kalau nggak rokok nggak keren gitu ya, itu motonya ya. Iya, Bu. Seperti itu. Sebenarnya faktor-faktor tadi sudah dijelaskan juga ya. Tadi penyebabnya mungkin dari kurang kontrol dari orang tua, jadi mungkin itu. Selanjutnya itu dari adanya penyebab dari faktor yang dilatar belakang kita melakukan pergaulan bebas ini, apa penyebab kita melakukan pergaulan bebas ini, mungkin itu akan berdampak terhadap diri kita ya, mungkin terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, terhadap orang tua, atau mungkin terhadap orang-orang sekitar kita. Mungkin Ibu mau bertanya di sini, bagaimana menurut Ananda dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini untuk diri kita sendiri terlebih dahulu? Jadi Bu, Ya, pada kalau menurut saya Bu, kalau misalnya kita melakukan pergaulan bebas, misalnya seperti kayak pacaran sudah terlalu berlebihan, misalnya minum alkohol sudah berlebihan, menggunakan narkoba sudah ketahuan sama masyarakat seperti itu kan Bu. Akibatnya itu bisa kita dikucilkan dalam masyarakat gitu Bu, dan juga bisa saja namanya ya orang tua gitu kan Bu. Tidak ada orang tua yang tidak sayang, tetapi karena kesalahan yang diperbuat oleh kita sendiri, bisa saja orang tua itu kayak kamu bukan anak saya lagi gitu loh, kayak udah dibuang gitu dari keluarga, bisa juga seperti itu gitu Bu. Dan juga mungkin dampaknya itu dari teman-teman, kayak teman-teman tuh nggak mau deh temenan sama dia tuh pakai narkoba kayak gitu, mungkin seperti itu. bagus sekali. Siapa lagi tadi yang belum? Megita, bagaimana menurut Megita dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini terhadap diri sendiri? Kalau pendapat dari kita Bu, mungkin dari sisi temannya akan dijauhkan oleh teman dan kita akan merasa malu gitu. Sampaikan tadi, mungkin itu salah satu dampak terhadap baik dari masyarakat ya. Kita dikucilkan dari masyarakat, kita dicemoohkan, kita dikucilkan dari keluarga. Di sini Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menjelaskan dampak yang ditimbulkan terhadap diri sendirinya dengan adanya pergaulan bebas? Itu tadi kan banyak loh, ada narkoba, ada minuman keras. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Fania. Menurut saya dampak terhadap diri pribadi dari pergaulan bebas ini, contohnya Bu, misalnya narkoba atau minuman keras. Nah, jadi dampaknya itu bisa merusak kesehatan tubuh kita Bu. Seperti narkoba dapat merusak psikis kita, juga mental dan fisik kita. Selanjutnya yaitu minuman keras dan juga ada merokok Bu. Itu dampaknya bisa terjadi untuk kesehatan kita seperti kerusakan pada paru-paru. Bagus sekali pendapatnya. Dan mungkin dampaknya terhadap sendiri kita itu gangguan psikis terganggu, kesehatan organ tubuh terganggu, contohnya paru-paru ya. Selanjutnya siapa lagi? Ada lagi? Ya, Tifa. Dengan pergaulan bebas ini mungkin bisa juga kita tuh dikeluarkan dari sekolah atau putus sekolah jadinya Bu. Jadi dampak terhadap diri kita itu banyak ya. Contoh dengan pergaulan bebas ini kita terganggu psikis kita sebagai seorang perempuan, terutama perempuan ya. Yang kedua yaitu kita dikucilkan dari lingkungan, kita putus sekolah, kita jauh dari orang tua dengan dampak dari akibat yang kita lakukan tersebut. Ada lagi? Ada lagi? Michelle? Sudah ya? Cukup?
Oke, cukup. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu pasti ada dampaknya terhadap diri kita sendiri. Contohnya tadi dampaknya itu dikucilkan dari keluarga, dikucilkan masyarakat gitu. Terkadang kita sebagai orang tua yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi ya, kita orang tua terlalu menghakimi anaknya sehingga akan terjadi tekanan terhadap anaknya, sehingga anaknya bisa tidak mengontrol dirinya lagi, sehingga terjadilah pergaulan bebas ya. Mungkin itu. Mungkin untuk adanya dampak-dampak tadi, dampak yang ditimbulkan, mungkin ada solusi kali ya, ada solusi yang kita lakukan terhadap diri sendiri. Bagaimana kita tidak terjerumus ke pergaulan bebas, atau kalau kita sudah melakukan, bagaimana kita cara menghentikannya, bagaimana kita cara memperbaiki itu kembali. Mungkin anak-anak semuanya ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu bagaimana solusi kita. Ya, Bu. Ya, kenapa? Kalau menurut saya solusi yang paling penting itu adalah pandai-pandai dalam berteman, pandai-pandai menyaring kawan begitu, Bu. Karena seperti yang kita jelaskan tadi bahwasanya faktor eksternal itu lebih besar mempengaruhi pergaulan bebas itu. Jadi pandai-pandailah dalam berteman seperti itu. Kita harus pandai-pandai dalam berteman ya, dalam bergaul. Oke, siapa lagi? Menurut saya solusinya itu mungkin kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bu. Lalu pandai-pandai dalam memilih teman seperti yang dikatakan oleh Nifa tadi, Bu. Mungkin ini. Kita harus lebih meningkatkan keimanan kita ya. Siapa lagi? Ada lagi? Izin, Bu. Ya, pada Tifa. Mungkin menurut saya, Bu, kita bisa dengan melakukan kesibukan diri sendiri. Misalnya kita mengikuti organisasi, dengan adanya kita mengikuti organisasi ini kita akan berbaur dengan orang-orang yang positif juga. Waktu kita akan lebih terluangkan dengan hal-hal yang positif juga. Lakukan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif. Ada lagi? Ya, kepada Maika. Kalau menurut saya, Bu, solusinya seperti yang saya sebutkan tadi, faktor dari pergaulan bebas ini bisa dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan dari orang tua, khususnya kalau untuk anak kecil. Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan kayak seperti kalau misalnya untuk anak dari umur sekitaran SD itu lebih baik bukannya tidak diizinkan untuk main keluar, tapi lebih banyak kegiatan di rumah gitu, Bu. Jadi kalau ingin main keluar pun ada jam-jam waktu tertentu di hari-hari tertentu, dan itu pun harus izin dulu pergi bermain kemana, dengan siapa, seperti itu, Bu. Bagus sekali. Ada lagi? Mungkin itu saja ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa apa yang harus kita lakukan terhadap pergaulan bebas ini, baik kita cara mencegahnya, cara memperbaikinya. Tadi kan sudah disampaikan Anda semuanya, pendapatnya sudah bagus sekali, yaitu yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita nih, Pak. Kita harus pandai-pandai berteman, pandai-pandai bergaul. Dalam artinya kita harus memfilterisasi pertemanan kita. Selanjutnya itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya berorganisasi. Di situ kan kita bisa menciptakan hasil inovasi-inovasi kita ya. Selanjutnya itu ada tadi pendapat Maika, yaitu adanya mungkin lebih disini kita butuh quality time dari keluarga, kontrol dari keluarga, mendapatkan kontrol dari keluarga sehingga anak ini itu merasa diperhatikan. Mungkin itu ya. Karena hari sudah semakin sore, mungkin semangat kita juga menurun, kurang semangat ya. Jadi untuk menumbuhkan semangat lagi, Ibu di sini mau melakukan permainan. Mau melakukan permainan Anda semuanya? Mau. Mau lebih semangat lagi? Mau. Ada yang ngantuk? Mau. Begitu kita melakukan permainan ya, supaya tidak ngantuk, supaya matanya fresh lagi. Oke? Di sini Ibu ada permainan. Nama permainan itu mengapa karena. Mungkin mengapa karena di sini Ibu membagi 2 kelompok. Nanti Ibu juga ikut bermain ya. Mungkin di kelompok sebelah kanan Ibu, nanti mereka akan menyiapkan kata yang diawali mengapa. Paham? Paham. Kalau di sebelah kiri Ibu, itu akan menyiapkan kata yang diawali karena. Paham? Paham. Jadi paham ya? Paham. Mulai bermainnya? Mulai. Bermainnya di sini. Ibu punya kertas. Ibu akan bagikan satu persatu ya. Kamu bagikan ke teman yang sama. Nah, kita udah punya satu kertas ya. Pena sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di sini
Ibu meminta Anda semuanya menyiapkan dua kata. Yang dimana tadi kalau di sebelah kanan Ibu menyiapkan kata yang diawali mengapa ya. Jadi siapin dua kata yang awalnya mengapa. Paham? Paham. Baik. Kalau yang di sini karena ya. Jadi berarti Anda semuanya menyiapkan kata-kata yang diawali karena. Baik. Silakan kita mulai. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Baik. Kita sudah punya kata ya. Dua kata mengapa, dua kata karena. Baik, kita mulai permainan ini diawali dari sebelah kanan Ibu. Itu Hatifah. Baik, Bu. Sini pertanyaannya yaitu mengapa kucing Ani imut kepada Nifa? Karena kau dan aku bisa menjadi kita. Oke, siapa lagi? Ya, Berurutan, Bu. Berurutan. Nggak apa-apa. Kalau dari aku, mengapa aku cantik banget? Siapa yang mau ditunjuk? Fani. Karena Indonesia adalah negeri yang kaya akan keragaman. Lanjut. Baik, mengapa mobil itu mogok? Yang saya tunjuk Michelle. Jawabannya yaitu karena hari hujan. Masuk. Ke Gita. Mengapa kita telat pulang ke Ibu? Kalau Ibu, karena saya bingung. Oke, tadi kita menyiapkan dua kata ya. Iya, Bu. Kita main sekali lagi ya. Iya, Bu. Siapa lagi yang diawali dengan siapa lagi? Siapa yang dulu mulai? Ya, Oke, Gita. Mengapa hari tak hujan ke Nifa? Karena aku cantik sekali. Ya, siapa lagi? Ya, Maika. Mengapa aku ngantuk kepada Michelle? Karena saya lapar. Masuk. Masuk ya. Siapa lagi? Latifah. Mengapa baju Bu Rahma hitam? Karena aku imut seperti Mahmud. Oke. Siapa lagi? Fani, mengapa pohon itu tumbang? Ibu ya. Ke Ibu. Karena saya ngantuk. Pas. Pas ya, udah. Udah. Semangat. Udah segar matanya? Sudah. Oke. Makanya selesai dengan permainan ini kita tambah semangat ya. Kita bisa fresh lagi. Walaupun hari semakin sore tapi kita tetap semangat seperti semangat pagi. Oke? Siap. Selanjutnya itu di sini mungkin berkenan dengan topik kita tadi. Ibu ingin meminta pendapat Anda semuanya. Apa yang harus kita lakukan terkait topik yang kita bahas tadi, terkait topik pergaulan bebas? Apa komitmen kita? Berkenan dengan topik. Siapa? Ya, kepada Fania. Baik Bu, jadi di sini kita harus lebih bisa membentengi diri kita, yaitu dengan meningkatkan iman kita kepada Allah dan juga dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Baik, meningkatkan keimanan dan melakukan kegiatan-kegiatan lebih positif. Siapa lagi? Ya, pada Hanifah. Seperti yang dibilang Nurfania tadi, tambahannya mungkin kita lebih pandai memfilterisasi pertemanan. Ada lagi? Di sini Ya, Ani. mungkin ini berpendapat dari pihak keluarga gitu ya, Bu. Jadi sebagai orang tua kita harus bisa menghargai keberadaan anak dan mengapresiasi apapun yang dicapai oleh anak, dan juga sebagai orang tua kita harus menyediakan waktu karena waktu di keluarga itu sangat berarti bagi seorang anak. Bagus sekali. Siapa lagi? Ya, Megita. Kita lebih bisa menjaga diri dan pandai-pandai memilih teman. Pandai-pandai memilih teman. Siapa lagi? Ada lagi? Tidak ada? Baik. Jadi kita harus bisa membentengi diri ya, memfilterisasi pertemanan. Mungkin kita sebagai orang tua, mungkin kita lebih memperhatikan anak, mungkin dengan adanya quality time bersama keluarga, itu bisa meningkatkan lagi keakraban dan saling menumbuhkan kasih sayang lebih erat lagi di antara keluarga kita. Baik, dan Anda semuanya, dari yang sudah Anda sampaikan tadi, dari pengertian apa itu pergaulan bebas, apa yang Anda ketahui, penyebab dari pergaulan bebas, dampak dari pergaulan bebas, solusi yang dapat kita lakukan ya untuk mencegah maupun memperbaiki lagi diri kita.
Jadi dapat kita simpulkan di sini, tadi pergaulan bebas itu merupakan suatu tindakan yang sudah keluar dari batas-batas norma, batas-batas adat yang sudah melanggar aturan-aturan agama kita. Mungkin penyebabnya itu dari diri kita sendiri, mungkin kita mendapatkan kurang kasih sayang dari orang tua, atau mungkin dari faktor lingkungan, mungkin dari perkembangan teknologi yang semakin maju, yang semakin pesat, sehingga banyak juga hal-hal yang negatif yang ada di teknologi itu ya. Selanjutnya itu ada juga dari pengaruh teman, kemungkinan besar kalau teman mungkin pengaruhnya besar ya terhadap kita, karena sebagian hari kita juga berada di dekat teman. Untuk selanjutnya itu kalau untuk lebih ke faktor-faktor sudah tadi, dampaknya itu terhadap diri kita, contohnya psikis kita terganggu, terutama bagi perempuan. Karena kalau di pergaulan bebas ini yang lebih banyak dirugikan perempuan ya, lebih banyak dirugikan itu perempuan. Psikis terganggu, kesehatan mental kita terganggu, putus sekolah, kita hamil di luar nikah, kita dikucilkan dari keluarga, kita dicemooh oleh lingkungan sekitar. Dan untuk solusi-solusi yang sudah Anda sampaikan itu sudah bagus sekali. Semoga dengan adanya solusi-solusi yang sudah Anda sampaikan tadi, yaitu membentengi diri, meningkatkan keimanan kita, memfilterisasi pertemanan kita, itu lebih memberikan lagi waktu luang untuk keluarga kita, quality time bersama. Mungkin dengan cara itu kita bisa terhindar dari pergaulan bebas. Semoga dengan Anda semua di sini bisa terhindar dari dampak-dampak dari pergaulan bebas tersebut. Baiklah Anda semuanya, mungkin hari sudah semakin sore juga, waktu kita sudah mau hampir habis, maka ya mungkin untuk akan segera kita akhiri juga kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu Ibu mau meminta Anda semuanya untuk menyampaikan kesan dan pesan yang didapat dari kegiatan kelompok ini. Seperti apa kesan yang Anda dapatkan, apa pesan yang ingin disampaikan? Siapa? Akan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Jadi kesan saya dalam kegiatan kita kali ini yaitu saya bisa mengenal teman-teman baru, saya bisa mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pergaulan bebas, saya bisa mawas diri gitu Bu dari pergaulan bebas. Mawas diri ya, meningkatkan sosialisasi kita, interaksi kita. Siapa lagi? Ya Fani? Kalau untuk kesannya Bu, kita semua bisa saling lebih akrab lagi. Lebih akrab lagi ya, lebih banyak yang kenal lagi. Siapa? Kesan selama kegiatan ini saya sangat senang, dan karena saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, dan bahkan teman-teman baru. Dan untuk pesannya, semoga kita semua dijauhkan dari pergaulan bebas dan pandai-pandailah dalam memilih kawan. Siapa lagi? Lagi yang ingin menyampaikan pesan-kesannya? Megita? Sudah? Ada lagi? Tidak ya, itu mungkin saja ya. Itu saja ya. Mungkin dengan pesan-kesan tadi yang sudah disampaikan Anda semuanya, semoga kita terjauh dari pergaulan bebas, kita bisa membentengi diri kita dan meningkatkan keimanan kita lagi. Untuk itu Ibu mau bertanya terlebih dahulu, untuk apakah untuk selanjutnya nanti Ananda masih mau melanjutkan tindak lanjut lagi kegiatan berikutnya? Mau. Masih mau? Mau. Masih mau ya. Jadi kalau untuk kesepakatan kita nanti untuk melakukan kegiatan berikutnya, nanti kita sesuaikan ya waktu dan tempatnya di mana. Sebelum kegiatan kita tutup, kegiatan kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita membaca doa ya setelah kegiatan ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah mau berpartisipasi dan secara sukarela datang ke sini dalam kegiatan dan menghadiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, Ibu mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita diperbolehkan pulang, tapi sebelum itu kita baru bersalam-salaman ya dengan nyanyikan sayonara sayonara. Oke? Semuanya hati-hati. Dimulai dari Pak. 1, 2, 3. Sayonara.